Jogja merupakan salah satu daerah yang kental akan budaya. Dari banyaknya budaya yang ada di Jogja, batik merupakan salah satu yang cukup banyak dilestarikan oleh masyarakatnya. Mulai dari pengrajin batik, industri batik, bahkan hingga balai pelatihan kerajinan batik tersedia di daerah istimewa Yogyakarta. Peran batik bahkan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mulai dari batik yang dijual di pasaran, sebagai motif desain yang banyak diminati konsumen, hingga menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi. Salah satu sentra batik terbesar di Yogyakarta terdapat di Kampung Giriloyo. Ya, kembali lagi di liputan radio Swadesi Jogja. Kali ini di Kampung Wisata Batik Giriloyo yang ada di Bantul, Yogyakarta. Wisata batik Giriloyo ini menyajikan batik tradisional. Setiap motif yang tersedia tentunya memiliki filosofi tersendiri. Ya, untuk motif batik yang ada di sini itu motif-motifnya adalah motif-motif klasik, motif-motif tradisional. Di antaranya ada motif Sidomukti, motif Wahyu Tumurun, motif Teruntum. Lah itu mempunyai filosofi masing-masing. Contohnya untuk motif teruntum. Motif teruntum itu biasanya dipakai untuk acara nikahan. Acara nikahan dipakai oleh orang tua dari pengantin. Filosofinya adalah orang tua memakai motif teruntum itu untuk memberikan tuntunan, menuntun putra-putranya yang akan menghadapi hidup baru, bahtera hidup baru, agar menjadi salah satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dalam kebaikan, selalu atut runtut sampai akhir. Itu harapannya seperti itu dengan motif teruntum tadi. Terus untuk motif Wahyu Tumurun itu sendiri, itu biasanya dalam ritual biasa dipakai ketika ada seorang yang hamil atau mengandung, biasanya dipakai pas 3 bulanan atau 4 bulanan, atau biasanya kalau orang Jawa namanya ngapati atau ngelimani. Lah itu biasanya memakai kain Wahyu Tumurun, harapannya agar si jabang bayi itu mendapatkan satu kanugrahan yang bagus, yang baik untuk kehidupan kedepannya, dan juga orang tuanya sendiri bisa mendapatkan satu kesejahteraan dalam mendidik dan membangun anak itu menjadi salah satu aset bangsa yang sangat bagus itu. Batik Giriloyo memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah penggunaan warna-warna yang cerah dan kontras, juga pewarnaan yang menggunakan bahan alami. Baik, kemudian apa yang membuat destinasi wisata ini berbeda dari yang lain, Bu? Iya, berbedanya begini. Di sini kan salah satu kampung batik, di mana kampung batik di sini itu merupakan salah satu warisan atau leluhur dari Kerajaan Mataram lama, Kerajaan Mataram Islam di abad 17 itu memberikan ilmu batik pada warga kami, warga kampung batik Giriloyo ini. Jadi dengan adanya batik yang begitu merupakan salah satu budaya dan kerajinan bangsa yang harus dipertahankan, itu di sini merupakan keunikan tersendiri bagi kampung kami. Karena ini harus, walau dengan cara pengerjaannya, dengan cara kita membuatnya, itu ada satu ritual tersendiri. Keunikannya di sini itu untuk mengapa kampung batik ini menjadi lebih. Kemudian apakah ada kerjasama dengan komunitas lokal atau pemerintah daerah untuk mengembangkan industri batik ini, Bu? Tentu saja, Mbak, dengan pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, dan itu juga banyak sekali lembaga-lembaga yang peduli dengan di sini Kampung Batik Giriloyo, dan juga dari perguruan tinggi pun bentuk kerjasamanya sangat banyak. Di antaranya dengan para mahasiswa yang ada penelitian di sini, studi banding di sini, itu adalah salah satu bentuk dari kepedulian mereka, dan juga pada kami untuk menyerap ilmu dengan cara adanya pertukaran antara mahasiswa dan warga kami untuk perkembangan batik yang ada di tempat ini. Dan untuk dari pemerintah desa, kabupaten sampai ke provinsi,
bahkan sampai di pusat pun kita ada bentuk kerjasamanya. Di antaranya dengan CSR yang awal ada dari Pertamina, itu kan termasuk BUMN juga. Terus dari dinas DKU KMPP itu juga sangat banyak kerjasamanya dengan kami. Pemda juga begitu, dengan diadakan pelatihan mulai dari pengembangan desain, mulai dari proses pewarnaan sampai pemasaran secara digital. Kita pun alhamdulillah banyak kerjasamanya dengan dinas-dinas yang terkait dan juga lembaga-lembaga swasta yang ada. Baik, kita kan tahu Bu bahwa batik ini merupakan salah satu seni yang banyak dilestarikan oleh masyarakat. Kemudian apakah ada penggabungan inovasi antara tradisi dalam pengembangan bisnis ini, Bu? Untuk semacam kolaborasi ya Mbak ya, untuk pengembangan dari itu kita sebagai warga yang katakanlah masih manual, itu kita kerjasamanya dengan contohnya dalam bagian pemasaran dengan pemasaran digital. Untuk pengembangan desain atau motif-motifnya kita tetap pertahankan motif tradisional, motif klasik tetap kita pertahankan, tapi kita tidak menutup untuk membuat motif-motif baru, motif-motif kontemporer yang sesuai dengan yang ada di tempat ini. Bahkan di kampung kita kan punya namanya pohon sirgunggu. Lah pohon sirgunggu itu kita buat satu motif batik yang merupakan unggulan tempat kami, unggulan kampung batik Gediloyo itu katakanlah itu motif khas kami, motif sirgunggu. Dan dari sirgunggu itu sendiri merupakan salah satu pohon yang bisa untuk pengobatan tradisional, namanya gurah. Nah itu diambilnya dari getah sirgunggu tadi. Nah itu kita kolaborasikan menjadi satu motif batik yang sebagai khasnya di kampung batik Gediloyo ini. Baik, apa pesan dan nasihat Ibu yang akan Ibu berikan kepada generasi muda terkait dengan budaya batik ini, Bu? Ya, untuk generasi muda kami berharap sebagai orang tua, sebagai yang sudah tua di sini, tentunya kami sangat berharap pada para kaula muda, di mana untuk pelestarian batik yang memang sudah ada di tempat ini harus dilestarikan benar-benar dengan cara adik-adik harus ikut serta aktif dalam pengembangan batik, juga dalam pemasaran, juga dalam membuat inovasi-inovasi baru untuk batik itu tetap lestari, berkembang, lebih baik lagi menyesuaikan zaman yang ada. Itu harapan kami. Mudah-mudahan juga dengan adanya digitalisasi yang sangat maju ini kita bisa lebih berkembang lagi, bisa mewujudkan kesejahteraan ekonomi warga menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Dan kesejahteraan itulah yang kita harapkan untuk masyarakat, khususnya pengrajin batik yang ada di kampung batik Gediloyo, umumnya Kalurahan Wukirsari secara luas lagi lebih ke tingkat nasional. Itu terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Bu.